Betul, silakan mengenai pemupukan dengan nano Ya, gitu loh, melalui batang bagaimana prospeknya. siapa Dadah? Bu Amin, lama juga belum jumpa nih. Saya tuh Malika udah pesan Bu, tapi katanya diborong sama Ibu. Ah, ya, Allah. ya Nggak cepat-cepat ke dapat Semarang katanya. ya. Iya. Oke, mengenai durian, memang kita harus membagi kelas ya. Artinya adalah petani durian yang dihutankan atau sudah besar pohonnya dengan yang dikebunkan berjarak tanam dan dirawat dengan baik. Satu disirkuskan, dilatih dan dirawat. Yang satu adalah yang sudah pohon tua. Memang kami rencananya juga dalam tim akan membagi itu untuk lebih enaknya. Kan tidak mungkin pohon tua yang enak kita tebangkan, nggak mungkin kan. Kan sayang juga, bisa dapat 100 buah, 200 buah kan juga sudah untung. Saya menyarankan adalah begini Bu, pohon yang sudah tua tersebut, pertama adalah saya nggak main injeksi Bu. Kalau injeksi rawan juga kita melukai batang dan sebagainya. Tapi kan injeksi juga bisa dilakukan pada yang sudah kena pitophthora, kan ada juga injeksi tapi dengan fosforik acid. Tapi apakah injeksi itu bisa naik ke atas? Itu juga jadi pertanyaan, ya. Pohonnya sudah tinggi dan sebagainya, dari daya tariknya apakah bisa setinggi itu ke atas? Itu juga menjadi pertanyaan. Jadi saya tidak mau sistem infus. Yang kedua adalah caranya adalah dipupuk, tetap dipupuk, ya, daerah perakaran itu dilatih bahan organiknya di situ, pupuknya di situ, kemudian akarnya akan ngumpul kan, ya, akarnya akan ngumpul. Mungkin setahun pertama mungkin kita tidak mendapatkan, tapi kalau sudah berturut-turut kita lakukan, maka akar itu akan ngumpul di situ, ya. Jadi jangan sampai terlalu jauh, itu yang kita latih. Dan pemupukannya tentu minimal kalau saya bilang 3 kali, 3 kali. Jadi adalah setelah buah, bunga, dan pembesaran buah. Itu adalah tahap 3 kali kita pupuk. Kalau nggak bisa ya 2 kali aja setelah buah dengan pembesaran buah. Tapi masalahnya kalau kita tidak kasihkan yang di saat sebelum pembungaan, energinya masih kurang. Karena kita butuh 4 bulan kan. 4 bulan loh dari bunga pertama selesai sampai ke dia mau buah lagi itu ada di sekitar 4 bulan. Jadi kalau saran saya tetap adalah 3 kali, kalau nggak bisa 2 kali. Ya kalau nggak bisa sekali saja. Boleh buat tidak dikasih. Tapi kapan dikasihnya? Setelah buah mungkin kita berikan. Jadi tiga kali itu yang kita sarankan. Mengenai menjadi masalah adalah besar kali kanopinya, ya itu juga menjadi masalah. Di mana meletakkan pupuknya, terus kemudian berapa jumlah pupuknya. Memang nanti dalam aliran yang saya pakai adalah dari luas kanopi, kita akan berdebat Bu. Kenapa? Karena tergantung jumlah buah kan. Yang saya hitungkan tadi kan adalah bagi 12 bulan aja. Luas kanopi kalikan 0,5 selesai dapatnya bagi 12. Tapi ternyata kalau saya tawarkan ini di beberapa kebun yang sudah ada di Medan, Sumatera Utara dengan di Jawa, mereka itu pakainya untuk mendapatkan kualitas buah yang mereka makan Pak Catur katanya tidak bisa segitu. Ya, jadi ada kurang lebih 9, katakanlah 8 atau 9, 8 sampai 10 kilo itu untuk pengisian buahnya. Jadi saya perlu revisi kembali, apakah perlu saya revisi? Tapi jadi besar. Tapi kan seharusnya hitungan adalah nutrition uptake dan removal kan. Berapa yang Anda panen kan kita bisa hitung. Cuma kalau saya pakai itu nggak dapet Bu, nggak dapet. Jadi saya buang itu kata apa nih? Kalau di kentang cabai dan sebagainya saya pakai. Tapi kalau untuk durian memang pohon raja, memang susah untuk kita dekati. Jadi perlulah kita duduk, perlu kita meramu lagi. Jadi soalnya ada bukan hanya satu kebun, ya 5 kebun itu mereka menggunakan pupuk yang luar biasa mahal, banyak, ya. Bukan artinya kita mau jualan pupuk banyak, bukan. Tetapi adalah untuk menghasilkan kualitas itu berapa kilo pupuk. Nah, selalu saya tanya, kalau ke kebun durian makan nggak enak, berapa kilo pupuknya? Oh, saya cuma pakai 5 kilo, Pak. Ya sudah pasti nggak enak, saya bilang. Tapi kalau yang pakainya ada satu pohon itu bisa sampai 30 kilo, maka kita jadi kaget. Oh, kalau kita hitung-hitung kan nggak dapat, Bu, nutrition uptake removalnya. Ya, jadi saya bagikan saja cara normal, jumlah kanopi lingkaran kalikan 0,5, paling tidak pendekatannya sudah bagus. Ya, mudah-mudahan bisa. Tapi kan dari panen 100 buah kan tidak semuanya bagus juga. Ya, kesempurnaan dia kawin, airnya dan iklimnya. Jadi kalau saran saya pohon sudah tua Bu, coba Ibu buat
program 3 kali, Bu. Kita ajarkan petani durian yang sudah pohon tua minimal 3 kali bisa memupuk lah. Nanti baru kita hitungkan berapa kebutuhannya. Ya, dari nutrition update dan removalnya kita bisa hitungkan di situ kira-kira. Ya, jadi setelah buah, ya bahan organik dengan dolomit, pupuknya berapa kita tinggal bagi 3 kan. Terus kemudian sebelum bunga, ya atau sedang berbunga, ya itu kita perlu. Tapi kalau sedang berbunga, kalau kita kasih kan takut rontok. Ya berarti sebelum 1 bulan atau 2 bulan sebelum kering lah. Itu kita kasih energinya. Kemudian setelah buah menjadi sebesar tangan, itu harus pupuk lagi. Nah, sampai dia panen. Lupakanlah pupuk yang lain. Jadi 3 kali saya sarankan untuk itu. Terima kasih pada Anda, Ibu. Mudah-mudahan puas. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya PPL dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso. Eh, karena kita ketahui bahwa salah satu yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana mengatasi durian bangkalan, Hmm, buah bangkalan yang selama ini hmm, banyak kendala di petani-petani durian. Yang kedua hmm. juga, kalau bisa kita diajarkan tentang bagaimana untuk mengajar tentang ma- eh, persentase masaknya itu. Karena kemarin ini teman-teman banyak yang eh, durian yang dari Poso keluar keluar Sulawesi Tengah, baru sampai di tempat contohnya ke Surabaya sudah terbelah. Itu yang mereka inginkan, bagaimana kira-kira persentase berapa persen itu yang sehingga dari Sulawesi Tengah itu keluar ke wilayah Jawa itu tidak terbelah. Itu Pak. Ya. Mungkin cuma untuk sementara sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkifli. Mungkin Pak Catur bisa menjawab terlebih dahulu. Buah Oke, baik. Memang Bangkalan menjadi isu utama pada montong ya, ya, pada durian duri hitam dengan musangking saya pikir ada tapi sedikit, sudah agak lebih lihai lah petaninya. Tapi Bangkalan pada montong kita jumpai banyak. Saya ajarkan waktu kemarin kita di Palu juga bagaimana cara mengatasinya, ya. Pertama Bangkalan adalah jatuh sebelum waktunya, ya. Tapi artinya begini, memang montong bisa kita petik tapi jangan terlalu jauh, Pak. Ya, katakanlah mau berapa persen. Kayak kalau jatuh 50% sebelum matang, ya tentu juga susah untuk mencapai klimateriknya dia. Ya, katakanlah misalnya kalau Bapak tahu umur panennya dia 100, mungkin di Indonesia 135 lah untuk montongnya. Nah, mungkin kurangi 20 hari, berarti 110 hari lah panen, dipetik. Jadi waktunya adalah kapan kematangannya itu harus dicari, kita harus diskusi lebih panjang bagaimana menentukan mutu montong untuk kita, ya. Terus kemudian adalah karena penyebukannya tidak sempurna, jatuh sebelum matang, itu juga menjadi kendala. Terus kemudian adalah unsur hara. Saya pakai kacamata saya, ya biasa adalah unsur hara kalium, kalsium dengan boron. Itu biasanya yang menjadi masalah, ya. Jadi kalau kita cukupi kaliumnya, biasanya harus SOP base ya, dari K2SO4, jangan klor, jangan masuk juga ya, karena bisa mengurangi warna dan sebagainya. Jadi kalau cukupi kaliumnya, Bapak cukupin kalsiumnya, Bapak cukupin boromnya. Jadi ini yang disebut UFR, uneven flattening itu bangkalan bisa kita hindari. Biji hitam juga bisa kita hindari. Saya pikir itu Bapak kalau suka dengan produk Merauke silakan cari yang mengandung kaliumnya, kalsiumnya dengan boronnya kita cukupi. Ya, oke Pak itu. ya, terima kasih Pak Catur. Ada Nah tambahan satu lagi lagi Pak Pak yang Rizal? mengenai Oke. merekah, Halo, ya Oh itu ya, adalah halo. cara, ya cara pasca panen Pak. Jadi durian juga tidak 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 mau dia apa nih pengap, ya panas ya. Jadi artinya kalau kita memberikan suasana yang tidak nyaman sama dia, pengiriman panas, buah ditumpuk, tidak ada pendingin dan sebagainya, itu pun juga buah mudah merekah ya. Jadi kita harus mengaturkan suhu yang bagus dengan cara yang bagus supaya buah itu sampai ke Jawa dengan minimum kerusakan ya. Ya biasanya kalau kami pakai kacamata nutrisi ya kalsium. Bodoh-bodoh kami jawab kalsium dengan boron harus cukupi. Terima kasih Pak. Pak Kasih banyak. Terima Hamayani, kasih pada Bulukumba Anda. mana Pak Hamayani, Bulukumba mana? Bulukumba Bapak. Oh, sing kampung Ki. Ya. Terima kasih Pak Yani ya, Pak Mani. Oke, ini memang masalah kita adalah banyak pulau, jadi mendistribusikan pupuk juga kami kesulitan ya. Terima kasih kalau Bapak sudah pakai. Nah, caranya gini Pak, cara membungkakan tapi tanpa pakai paklo ya.
Nanti kalau Bapak sudah dewasa, kebun ya kecuali Pak Taba lah, Pak Taba sudah senior itu. Biarkan dia pakai paklo. Dia sudah tahu caranya ya. Nah, sekarang kalau tak aliran kita yang menggunakan pupuk ya, sebenarnya begini, durian itu pasti akan berbuah Pak kalau Bapak menggunakan bibit sambungan ya. Umumnya ya, tapi kalau Bapak dari biji ya bisa 8 9 tahun. Tapi kalau Bapak sambung pucuk sudah pasti ya ada yang 3 tahun, 4 tahun juga sudah berbuah. Tapi kita mau adalah dituakan, Pak. Kalau boleh jangan cepat-cepat. Memang kendalanya kalau sudah berinvestasi kan mau buah. Ya, yang kita sayangkan adalah ya berilah waktu umur 6 tahun lah dia berbuah. Jadi pohonnya besar, dia kuat, baru ada iklim kering paling tidak 2 minggu dengan nutrisi yang bagus, baru kita bisa membuahkan. Nah, strateginya dari pupuk adalah begini, Pak. 2 bulan sebelum kering, ya, yang selalu saya pakai untuk petani-petani durian. 2 bulan pendugaan sebelum bulan kering. Pasti Bapak tahu. Bapak bisa menjawab, oh saya biasanya keringnya di bulan Juli atau Agustus. Bapak mundur aja 2 bulan. Kemudian letakkan di situ unsur hara fosfat, Pak. Makanya kebun durian jangan dihutankan, jangan sampai tinggi sekali. Makanya kita sirkuskan dia kayak kebun binatang. Dimakan di mana, tingginya berapa kita atur. Baru kita bisa atur dia, Pak. Tapi kalau di hutan kan nggak bisa, akarnya kemana-mana, tinggi sekali. Nah, kalau kita namanya berkebun durian kan ada jarak tanam, ya. Kita pangkas dia tidak boleh lebih daripada 10 meter. Kalau saya, itu saya lakukan. Nah, 2 bulan sebelum kering itu baru memasukkan fosfatnya. Terserah, mau beli SP36, TSP, atau menggunakan ror fosfat, ataupun merek lain silakan, ya. Kurang lebih sekilo lah. Kalau tergantung besar pohon, biasanya kalau pohon yang kita rawat, biasanya sekilo, ya kita berikan. Gunanya adalah untuk menekan CN rasio, ya. Kalau CN rasionya dia tinggi berarti dia nggak berarti CN rasionya itu rendah. N-nya tinggi berarti CN rasionya itu rendah karena pembaginya kan N. Yang kita mau adalah N-nya rendah supaya CN rasionya itu tinggi. Jadi kalau di durian literatur mengatakan kalau dapat 18 20 dia mau bunga. Kalau terjadinya di bawah itu dia nggak mau bunga, Pak. Ya. Jadi kita harus perhatikan juga tahap-tahap itu. Nah, sebulan sebelum kering Bapak masukkan MKP. Silakan cari MKP-nya. Dosisnya kurang lebih setengah kilo itu. Ya, main kocor, main foliar. Main kocor, main foliar tiap minggu. Biasanya minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, iklim mendukung, dia muncul mata ketam. Tapi saya juga ada kebun, Pak. Ya, sudah kita 1, 2, 3, 4, uang udah keluar. Nggak keluar bunga, Pak. Ya, karena pertengahan ada hujan banyak. Nah, itu juga menjadi masalah. Maka dari itu mungkin nanti perbincangan lebih lanjut adalah bagaimana menggunakan zat pengatur tumbuh. Ya, saya pikir udah langkah yang nanti harus kita lakukan kita pelan-pelan karena bisa membunuh juga. Paklobutrazol bukan jawaban yang harus kita pakai. Kenapa? Karena saya lihat juga di Thailand pohon juga ada yang menderita, Pak. Jadi jangan bilang bahwa akan berhasil. Tidak. Dari 10 pasti ada 1 2 yang pasti sengsara. Tapi kalau kematian berarti salah kita. Tapi butuh waktu 2 tahun untuk recovery kan. Kalau kita pakai paklo. Ya. Jadi singkirkan jauh-jauh itu dulu. Kita alirannya adalah masukin fosfat 2 bulan sebelumnya. Kemudian sebulan sebelum keringnya masukin per minggu MKP-nya. Dengan syarat Pak, Bapak cukupin juga CA dengan boronnya. Itu yang paling penting. Banyak orang bertanya adalah buah, saya tanaman sedang berbunga Pak, harus dikasih apa? Wah itu paling susah jawabnya. Sebelumnya dikasih apa? Kan begitu, itu yang perlu ditahu. Kalau kita sudah persiapan bagus, tiap bulan kita pupuk, baru kita menentukan mengontrol dia membungakan jauh lebih bagus. Jangan sudah bunga dia rontok, ya kan? Bapak nggak bisa ngatur air. Tadi pengatur air itu juga sangat penting. Ingat waktu kawin nggak butuh air loh ya. Ya butuh waktu seminggu 2 minggu itu. Ya waktu kawin seminggu aja dia. Jangan ada air. Kalau ada air ya ada rontok juga. Hujan besar juga rontok. Saya pikir itu yang harus kita pelajari. Terima kasih. Sambil menunggu Pak Dadah, izinkan saya Ya. komentar sedikit sama Pak Oh ya, Devi ya. maaf, maaf Pak Oke, Catur tadi belum diberi kesempatan, maaf. nggak apa-apa. Silakan. Begini, memang betul durian itu harus dataran rendah. Namun, nah ini agak keluar jalur ya. Penanaman yang di Sumatera Utara, yang di Hotel Niagara itu 1025 meter. Ya, berbuah, musangking dan sebagainya. Kualitasnya masih belum lah. Ya Tapi saya Pak saya ya. di Lembang, Pak Reza, itu ada duri hitam. Wah, Hmm. salut saya, Pak. Ketinggiannya 900-an. Enak, Pak. Duri hitam enak. Durian lain saya nggak tahu.
Saya sudah ke kebunnya dan pertumbuhannya juga oke. Saya pikir memang perlu banyak melihat juga lah. Maksudnya aturan benar. Kita tahu dataran tinggi adalah pasti umur panennya akan lebih lama. Cuman itu Ya. aja kan kerugiannya kita. Tapi bisa, artinya adalah tidak menutup kemungkinan. Maksudnya kita perbanyaklah melihat punya pengalaman, mungkin cocok udara dan sebagainya, mungkin bisa. Cuman memang resiko Pak Devi. Ya, Pak Devi, nomor telepon sudah ada di saya di dalam grup. Itu nanti bisa dilihat. Mungkin kita juga bisa untuk berkomunikasi lebih lanjut Pak Devi. Semangat Pak Devi, Baik. aman itu. Terima Ya, kasih Pak Catur. Tambah banyak-banyak. Memang kita kerjakan hulu dulu. Memang hilir jangan dilupakan. Pangan-panganan, permen, es krim dan sebagainya sudah mulai harus dikerjakan, disemangati lah. Terus kemudian memang oke. Kalau saya saran memang tetap harus durian introduksi dulu lah. Jadi kalau misalnya punya 10 batang kita mau tanam, ya paling tidak 8 itu kita tanam yang durian paling menguntungkan. Soalnya kalau 6-7 tahun kita nggak dapat duit, pasti kebunnya juga pasti bubar. Ya mau saking durian, mau saking duri hitam dengan bawor, ya kalau mau nanam dengan sumber tembaga dengan namlung ya silakan. Ataupun montong-montong banyak riskannya juga kecuali daerah Palu dan Bali ya. Terus kemudian memang durian ditakdirkan adalah tanaman yang cross silang. Jadi memang kalau cross silang dengan di luar jenisnya, varietasnya itu akan lebih meningkatkan keberhasilan atau membuat dia lebih enak. Ya beberapa kasus di kebun-kebun durian yang saya nampak juga di Kalimantan juga ada yang nanam musangking didekatkan dengan bawor. Tapi ini bukan kepastian ya, bukan hasil kesimpulan penelitian. Didekatkan dengan bawor itu jadinya gede-gede duriannya. Ya mungkin saja itu adalah perlakuan karena terjadi senia. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa durian di kebun saya, ya walaupun Pak Reza punya kebun durian juga, artinya adalah durian di kebun saya enaknya caranya saya. Pak Reza, duriannya enaknya Pak Reza adalah caranya dia. Karena ada tetangga-tetangganya yang Pak Reza miliki. Saya nggak punya tetangganya. Kita lihat juga, saya juga nggak tahu. Mungkin kita boleh tanya kepada Pak Reza yang terjadi perdebatan juga di antara durian yang durian pelangi, Pak. Ya, ini jadi lucu juga. Apakah durian pelangi itu enak gitu? Saya sudah makan yang umur 8 tahun, 10 tahun, dan kemudian banyak sekali yang juga kebun-kebun yang nanam pelangi yang sudah berbuah. Kok nggak enak gitu kan? Ya kita perlu tanyakan, apakah yang dulu Pak makan, dimakan itu enak gitu kan? Kenapa sekarang nggak enak? Apakah karena zenia? Itu juga menjadi pertanyaan. Saya pikir itu komentarnya. Silakan Pak Reza. Berikutnya Pak Catur ya, Pak Catur Dian Mirzada. Ya, kami sangat dekat karena kami satu angkatan ya. Jadi 26 gitu ya. Tapi beliau suhu di perpupukan, perpupukan dan perdurianan. Ya, jadi ada YouTube beliau juga ya, pengalaman-pengalaman Ya. perjalanan di dunia durian bisa dicek di YouTube sehingga eh, bisa mendapat manfaat dan pelajaran dari apa yang sudah beliau. Terima kasih banyak Pak Catur, semoga terus berbagi dengan dunia apa dengan petani durian untuk durian Indonesia yang makin mendunia. Mungkin demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah Horti akan terus melakukan hal-hal yang positif untuk menyebarkan informasi di dunia hortikultura ya dengan keterbatasan kita untuk offline, online merupakan salah satu cara yang mudah. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya.